Tetap. Melihat Qin Yichen ditelan oleh ki iblis surgawi yang meluap, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak khawatir Qin Yichen tidak mati. Lagi pula, energi iblis di bawah. Bahkan dia tidak bisa menghentikan erosi, apalagi Qin Yichen. Dalam kondisinya, saya khawatir dia tidak bisa menahannya selama 1/4 jam, dan itu akan benar-benar terkorosi menjadi tulang, bukan? Tanda seru. Tanda seru. Bang. Bang. Kemudian, Chen Feng melambaikan beberapa serangan ke posisi jatuh Qin Yichen, tetapi tanpa kecuali. Mereka tidak dapat menembus energi iblis, yang terkikis sepenuhnya. HMPH, bocah. Setelah menunggu sekitar 1/4 jam, Chen Feng menatap tajam ke arah kegelapan, gigi yang menggertakkan gigi berdengung. Kemudian dia melambaikan gaun lengan bajunya dan berbalik dengan sedikit ketidakpuasan. Dia merasa sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan di bawah, dan tinggal di sini lagi. Saya khawatir akan sulit baginya untuk bertahan. Apalagi Qin Yichen terbunuh, tujuannya telah tercapai. Tetapi untuk menghindari kebocoran berita, dia masih harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya untuk menghilangkan mereka yang telah menyaksikan. Bagaimanapun, ini adalah situs Tanah Suci Bintang 7. Gerakan di sini akan menarik perhatian petarung besar Tanah Suci. Meskipun sinar cahaya Tanah Suci Chen Fengzi tidak takut pada mereka, tetapi jika hal-hal di sini padam, itu akan datang beberapa efek buruk. Siluetnya langka di luar pegunungan beberapa ratus li dari penjara naga, tetapi di beberapa titik, ia memiliki jalur nafas yang kuat. Orang-orang itu adalah orang-orang Mojia dan 2 pembangkit tenaga puncak yang datang bersama Chen Feng. Pada titik ini, sudah hampir setengah jam sejak Qin Yichen dan Chen Feng pergi dari sini. Namun, 2 orang yang masih dalam jangkauan persepsi mereka telah lama menghilang tanpa jejak. Di depan pusat kekuatanmu, wajah Mo Yanfeng suram dan berair. Dari penampilan malu Qin Yichen sebelumnya, dia jelas terjebak dalam pemukulan pasif mutlak. Setelah sekian lama, saya tidak tahu apa yang terjadi pada yang terakhir. Apakah Anda melarikan diri dari Chen Feng? Meskipun Mu Yanfeng tahu bahwa itu hampir tidak mungkin, dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Lagi pula, Qin Yichen lah yang membawa mereka keluar dari hujan hitam itu. Mungkin, ada beberapa cara kecil untuk melarikan diri dari Qin Yichen. Angin 1000 salju cukup dingin saat ini, dan berdiri diam di sana, sepasang mata yang indah, menatap langit yang jauh dengan membabi buta. Baginya, hanya Qin Yichen yang dia miliki. Dialah yang menarik dirinya kembali dari ambang kematian, dia memberikan dirinya kehidupan baru, dan dialah yang membuat dirinya merasakan rasa cinta. Dia selalu percaya diri. Seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya, pesona yang tidak berwujud. Saya tidak tahu kapan harus menempati hatinya. Namun, barusan, angin 1000 salju adalah pertama kalinya saya melihat Qin Yichen sangat malu. Dia sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Qin Yichen. Apa yang harus terjadi pada Qin Yichen? Kakak Yichen, kamu harus kembali. Kamu berjanji pada ayahku untuk membawaku ke sana. Angin 1000 salju dan gigi perak mengepal, dan hatiku berbisik diam-diam. Di jubah lengan, sepasang tangan kecil terlalu putih karena terlalu keras. Apakah kelompok orang ini bodoh? Belum pergi, menunggu Chen Feng mati? Di udara di seberang mereka, 2 peak powerhouses tertawa, dan mata mereka penuh dengan lelucon. Sejujurnya, untuk kelompok orang ini sekarang, mereka tidak ingin membunuh sampai yang terakhir. Sebagai tingkat tinggi dari sinar Tanah Suci, mereka juga samar-samar mengetahui beberapa hal rahasia. Pokoknya, untuk Chen Feng, sinar cahaya Holy Lord tidak puas, dan bahkan sedikit skeptis. Jadi kali ini mereka mengirim mereka 2 untuk mengikuti. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi berita kematian Qin Yichen. Untuk hal-hal lain, bahkan hal-hal yang negatif bagi Chen Feng, mereka tidak peduli bahkan diam-diam cocok. Siu. Saat mereka memikirkan satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara angin kencang di kejauhan, dan hanya siluet yang terkoyak. Di flash terakhir, mereka muncul di depan 2 pembangkit tenaga listrik peak yang terhormat. Putra Suci, melihat Chen Feng kembali, warna samar di mata kedua pembangkit tenaga listrik semuanya menyatu, dan mereka sedikit memberi hormat. Saya kembali sendirian. Saya khawatir dia telah memecahkan anak itu. Putra Suci, bagaimana dengan Qin Yichen? Seorang pembangkit tenaga listrik peak senior bertanya dengan suara rendah. Dibakar olehku, kerangka tidak ada. Chen Feng berkata dengan ringan, tidak ada emosi dalam nadanya. Tapi Holy Lord telah menjelaskan bahwa dia harus bertemu orang itu, mati, lalu harus melihat mayatnya. Peak powerhouse lainnya berbisik. Apa kau meragukanku? Tanda seru. Chen Feng dengan dingin mendengus, matanya tampak dingin, dan yang terakhir menutupinya dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang ini semakin kuat. Di bawah selubung roh pembunuh ini, wajah pembangkit tenaga puncak tingkat atas berubah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa meragukan Putra Suci? Hanya Tuan Suci yang telah menjelaskannya, dan bocah itu telah memenangkan cinta dari 1000 musim gugur,
Saya khawatir ada banyak cara untuk menyelamatkan nyawa. Kita hanya perlu memastikan bahwa dia sudah mati. HMPH, dia telah ditelan oleh darahku. Tidakkah kamu ingin aku mengubahnya kembali? Chen Feng dengan dingin mendengus, dan tangannya bertumpu pada pisau patah di pinggangnya. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik dari dua puncak-puncak semua tertawa getir dan berhenti berbicara. Chen Feng memang memiliki kebiasaan ini. Setiap pembantaian akan melahap darah mayat itu, dan dia baru saja mendapatkan pembunuh yang lebih haus darah. Menghadapi esensi darah anak suci, saya khawatir dia mengatakan tidak salah. Dan mereka tidak pernah menemukan bahwa, di antara kata-kata nakal mereka, suhu antara langit dan bumi ini tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Di bawah, seorang wanita seperti surga abadi. Saat ini wajah cantiknya dingin, satu demi satu sangat menakjubkan, dan terus beriak dari tubuhnya, sehingga ruang di sekitarnya agak terdistorsi. Saudari muda Feng, ayo keluar dari sini. Mo Yan Feng berdiri di depan angin seribu salju. Teriakan rendah dari kuburan ekspresi wajah. Namun, untuk kata-katanya, angin seribu salju seolah-olah dia tidak mendengarnya. Matanya menatap dingin pada siluet merah darah di udara, dan niat membunuh terpancar dari dalam tubuhnya. Mendesis, Chen Hui, berdiri tidak jauh dari angin dan salju, membuat wajahnya tertegun, menarik napas yang menyakitkan, dan dengan cepat mundur. Bahkan dia tidak tahan dengan suhu panas dan panas seperti itu. Pada saat ini, Chen Feng di atas langit akhirnya memproyeksikan pandangannya ke bawah, dan di mata merahnya, ada niat membunuh yang tidak terselubung. Kamu bilang, kamu membunuh kakak laki-laki Yi Chen. Suara dingin dan tegas keluar dari gadis cantik itu seperti gunung es.